baru bisa ngerekam lagi. Ini aku dapat Kifu baru lagi, dan ini adalah Kifu pertandingannya di Hokuto Cup ya. Ini first roundnya. Aku memutuskan untuk review Hokuto Cup itu berurutan. Jadi first round, kemudian di second round. Nah, di Hokuto Cup ini pemain utamanya atau pemain di board pertamanya itu adalah Akira. Sebetulnya untuk layout pertandingan semacam ini tuh dia kayak kejuaraan-kejuaraan pada umumnya board game yang Go ya, yang aku tahu, dimana pemain utama atau pemain pertamanya itu pasti yang paling kuat gitu atau yang paling capable. Kemudian dilanjutkan dengan pemain kedua dan pemain ketiga. Nah, di sini pemain keduanya adalah Hikaru ya, dan pemain ketiganya adalah Yashiro, anak Kansai. Nah, di sini Akira dia pegang board pertama, sehingga ayo kita lihat dulu pertandingannya. Mereka orang Jepang ini dia ceritanya itu lawan China ya. Hokuto Cup ini mempertandingkan 3 negara, yaitu ada Jepang, Korea, dan Cina. Kemudian ini lagi lawan Cina dulu nih. Semuanya lawan Cina, nanti setelah itu di ronde keduanya baru mereka lawan Korea gitu. Oke, jadi di sini Akira memegang yang biji putih diwakili oleh Hikosaka Naoto di 9 Pro ya. Kemudian lawannya adalah Luli, cowok, diwakili oleh Kifunya Ryu Shikun dari 7 Pro. Kita lihat aja di langkah pertama Ryu Shikun memainkan Hoshi, dan di langkah kedua Akira juga memainkan Hoshi. Apakah ini Hoshi Komoku seperti biasa? Oke, di sini Komoku dari Luli, dan oh iya, Akira mainnya Hoshi. Mungkin ini sedikit berbeda ya kayak biasanya, karena biasanya dia campur antara Komoku sama Hoshi itu hampir setiap, kayaknya emang setiap ya, udah beberapa kifunya Akira aku lihat selalu seperti itu. Yang ini berbeda, mungkin memang karena ini pertandingan bergengsi gitu ya di Hokuto Cup ini. Kita lihat, kita lanjutkan. Mulai memainkan base di bagian line 3 dari Luli. Wow, Akira mulai approach ke sebelah sini. Sebenarnya Akira ini nggak main line 3 sama sekali, udah di langkah ketiga. Dia lebih ke arah influencing papan ini, kemudian baru ke arah base. Kemungkinan itu sih yang jadi pikirannya. Tapi permainan yang baik. Invasi pertama dari Luli, kembali untuk mengencangkan line 3. Kalau aku baca dari gerakannya, sepertinya Luli ini emang orang yang akan to the ground dulu gitu, akan bermain aman dan bermain untuk mengencangkan base terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Tapi dia tetap punya mix antara penguasaan papan daerah tengah dan juga base yang dimaksud. Akhirnya tetap bermain. Di sini ada double jump, double kakari dari Luli, dan ditempel oleh Akira. Oke. Di sini digunci ya gerakannya Luli ya. Tetapi penguncian seperti ini tidak berarti Luli dalam keadaan bahaya juga. Di Joseki ini bagus sih, seimbang ya mereka. Dari Akira permainnya agak sedikit ngawang, tapi aku masih percaya dengan gerakan-gerakannya, sebab dia memang punya skill yang mumpuni untuk nantinya akan ada di mid game dan end game-nya itu skill-skill yang bisa menunjang langkah-langkahnya ya. Mulai di sini sepertinya ada sedikit pertarungan, kembali ditempel oleh Luli. Kira defense. Oh, bagus. Nah, jadi di sini Luli ini seperti memainkan defense untuk mengelilingi biji-biji kepunyaan Akira ya. Di sini sudah langsung penguasaan corner. Bagaimana Akira menanggapi atau merespon? Dia bisa sih cut di sebelah yang di situ ada 2 biji yang berdekatan, dia bisa cut. Tetapi cutting di sebelah situ akan melahirkan Atari kalau memang Luli merespon dengan Atari ya.
tidak pasti nanti akan di-define oleh Akira, namun di sana akan menjadi perebutan yang cukup bagus. Ya, jadi aku memuji positioning Luli di sini ya. Oke, ternyata Akira menanggapi dengan cukup berbeda. Dia connection sedikit untuk memberikan Tiger's Mouth, dan kembali diberikan line oleh Luli, dia menarik line begitu sih. Kalau Nobi seperti ini menurutku dia mengencangkan atau memperkuat area di bagian corner sebelah sini. Permainan yang bagus. Nah, di sini adalah cutting yang tadi aku bahas. Akira mengancam Luli untuk Atari ya. Tadinya aku pikir dia akan kasih move ini duluan sebelum move yang tadi. Ternyata move yang tadi duluan sebelum move yang ini. Merupakan langkah yang cantik karena menurutku dia bisa tidak perlu langsung meladeni sente ya. Tidak perlu ada sente langsung. Cantik sekali Akira. Oke, di sini ada Keima dari Luli dan mulai direspon oleh Akira di corner sebelah sini. Tentunya aku juga merasa akan ada langkah-langkah seperti Sansan di corner ini, atau langkah-langkah penjagaan yang grounded dari Luli ya. Kita sudah bisa langsung membaca bahwa dia ini tipe player seperti apa, bagaimana counternya, dan juga bagaimana langkah-langkah dia nanti selanjutnya. Oke. Tidak bisa dibilang Miyai juga, lebih ke arah penjagaan oleh Akira. Dibalas sekarang di corner sebelah kanannya, dibalas oleh Akira. Gimana? Mau dijagain balik gitu? Dan di-defend oleh Luli. Baik. Kalau terlihat seperti ini, sepertinya draw align ya. Draw align di sini. Belum ada thickness sama sekali. Tapi draw align seperti ini merupakan langkah yang fleksibel. Nanti dia bisa aja bikin bambu join, atau dia bisa bikin tiger's mouth dari arah sebelah ke kiri ya. Baik, Akira lompat ke sebelah tengah. Sebetulnya ini merupakan langkah yang bagus menurutku, karena approach ke sebelah sini itu memang diperlukan. Akira aware bahwa side atau area sebelah sini bisa untuk dilakukan penjagaan, walaupun ini masih di pembukaan ya. Bisa untuk dilakukan penjagaan, dan sepertinya niat Akira juga akan langsung ketahuan oleh Luli ya. Mari kita lihat. Ada potongan di sini oleh Luli, dan Akira jemput satu bijinya yang di sebelah tengah ya. Oke, jadi aku sedikit bisa ngelihat di sini maksud dari sebelumnya. Sebentar. Kalau saja Luli nanti mengencangkan biji sebelah kiri dan biji sebelah kanan, aku seperti bisa melihat bahwa ini agak sulit karena sudah ada beberapa shape atau bentuk yang kemungkinan disiapkan terlebih dahulu oleh Akira. Jadi dia main ke atas sesuai tebakanku. Mungkin nanti bisa main ke kiri ke depannya. Dan Akira tahu sih, sepertinya Luli mungkin akan sedikit main ke atas atau ke arah yang lebih lowong, karena gaya permainan Luli adalah grounded ya. Maka Akira juga ngejagain gaya permainan grounded tersebut untuk membatasi patok-patok yang ingin dikuasai oleh Luli. Pembacaan dari pembacaan yang sangat bagus oleh Akira. Oke, di sini Luli mau tidak mau agak sedikit investasi untuk ke arah kiri ya, maupun walaupun masih ada ke arah atas juga. Sini permainannya seimbang oleh Luli, dan Akira draw the line. Sekarang di sini yang draw the line adalah Akira. Jika Akira di sini menyiapkan thickness sedikit, menyiapkan dinding atau apapun, ini akan menyulitkan Luli untuk membuat bentuk-bentuk cantik. Di sini bijinya itu agak heavy, tapi menurut aku di sini memang dibutuhkan ya. Belum ada line 3 sama sekali oleh Akira di sebelah sini, sehingga mungkin disitulah titik lemahnya, namun jauh untuk
di approach oleh Luli. Jika biji Luli itu ada yang mendekat di tempat Akira sedikit, maka Luli yang akan menjadi rugi ya. Luli main di tempat lain. Keima darinya dan Tiger's Mouth. Ya, masih bentuk-bentuk awal untuk menguasai pinggir papannya. Nobi di pinggir papan. Baik. Masih juga langkah penjagaan sebetulnya. Dia ingin mendorong biji Akira ini agak ke sebelah tengah sih kalau menurutku. Jadi biji yang di arah corner ini di bagian bawahnya tetap bisa diklaim. Jika nanti ke depannya Akira kabur dengan biji-biji yang ada di sini. Tetapi sepertinya juga tidak ya kalau dilihat dari bentuknya ya. Biji Akira mungkin tidak menjadi prisoner, tapi mungkin akan ditekan nantinya oleh Luli ya. Tidak ingin terjadi hal tersebut, Akira melemparkan Nobi untuk sedikit membuat bijinya Luli di sini semacam terisolasi ya. Dan Luli masih merasa tetap aman di sini karena dia bisa mengencangkan ke arah bagian atasnya. Di arah bagian atas ini ada corner yang sudah sedikit ditandain terlebih dahulu, yaitu corner kanan atas. Mungkin dia akan bisa main ke sana, tapi di sini overall untuk game awalnya tidak terlalu ada fighting, inisiatif sangat terlihat dan inisiatif ditangkap oleh Akira dengan baik. Kemudian juga Luli permainannya sangat grounded ya, tidak terlalu banyak fighting yang unnecessary, permainan yang cantik. Bagus Akira. Di sini dia main diagonal seperti ini. Kalau misalnya dia main diagonal ke tempat satunya lagi, ke arah sebelah kanan ke diagonal atas maksudnya ya, dia bisa memotong, dia bisa miai, dan juga sekaligus menutup biji-bijinya. Dia memecah powernya Luli di sini. Karena Luli mainnya grounded. Jika biji-biji yang ada di line tree ini dipecah kekuatannya, mungkin akan lebih mudah ditangani, begitu pikir Akira. Luli tidak mau kalah dan juga memecah bijinya Akira di sini, memperkan satu Atari dan Akira defend. Oke, di sini aku mulai bisa melihat shape atau bentuk yang dibentuk oleh Akira. Walaupun di sini shape-nya itu belum terbentuk sepenuhnya menjadi wilayah, tapi shape yang sangat perhitungan sih menurutku ya, karena di situ Tiger's Mouth di situ mulai terbentuk lagi Tiger's Mouth ke bawah dan bisa dilakukan bentuk-bentuk lainnya yang akan menyusahkan Luli ke depannya. Sebetulnya di sini struktur yang dimainkan oleh Akira lebih ke arah struktur banyaknya jebakan, sebab di sini Luli mainnya itu lebih ke arah grounding dan lebih ke arah structuring secara structuring corner, taking moyo, mau kecil ataupun besar gitu. Dan pressuring kemungkinan permainannya sehingga Akira menyusahkan Luli dengan gerakan-gerakan tersebut. Oke, di-push lanjut oleh Luli dan Akira juga defend kembali, tapi aku tahu arahnya ini kemana. Akira nggak akan merugi sih kalau dia lari ke sini. Sebab mau berapa banyak biji yang akan dimainkan Luli. Dan Akira bisa saja nantinya melemparkan Seki atau ya dia bisa menekan jumlah liberties yang ada pada lawan ya. Aku rasa ya di dua biji hitam sebelah sini dia bisa potong sini. Karena bentuknya agak saturated ya, mungkin Luli dia main dulu ke sebelah sini dan dikejar oleh Akira. Semangat sekali anak muda ya, Nobi dari Luli. Dan juga Nobi oleh Akira. Sebentar. Ya. Garis
ditarik oleh Luli di sebelah sini. Oke, permainan yang cukup unik. Kita menjadi tahu lebih lanjut gaya main dari Luli ya. Tapi di sini kehalusannya tidak perlu dipertanyakan karena menurutku jika memang Luli itu mau draw line ke sebelah sini, dia tuh bisa memperhatikan detail dari gerakan atau dari space. Kemungkinan itu skillnya dia ya. Jadi walaupun dia mainnya balance, walaupun dia mainnya grounding gitu ya, structuring seperti ini, dia nggak salah hitung untuk wilayah ya kalau aku lihat dari tadi. Dia tidak salah hitung, dia tidak terlalu ke kiri, ke kanan, atas atau bawah. Sini Akira lari ya, aku lihatnya ya, lari sambil lanjut draw a line. Karena dia masih mau mempertahankan biji dia yang sebelah situ. Hampir mau dikelilingi oleh Luli. Tidak masalah, Luli kembali mengusahakan untuk main makin ke tengah papan. Dan juga dibalas kembali oleh Akira dengan one single jump. Oke. Permainan di line 2 ya. Luli, apakah ini adalah move yang kamu inginkan? Apa kamu tidak terlalu overdo untuk... Tidak, belum. Dia berusaha untuk mengelilingi wilayah sebelah sini. Tetapi maksud dari mengelilingi wilayah sebelah sini pun juga masih bisa dihandle oleh Akira ya. Sini Akira kembali menutupi weakness dan mengencangkan garis juga di sebelah sini karena akan lebih mudah jika ada beberapa titik yang dia tutup terlebih dahulu. Itu akan lebih mudah bagi Akira untuk move nanti ke depannya. Sebab sudah ada 2 double Tiger's Mouth dari Akira yang ditutup oleh Luli. Jadi tadi sempat Akira berikan jebakan itu, jebakannya ditutup oleh Luli gitu. Oke. Ini yang aku sebut sebagai apakah Luli memang benar-benar kepingin climb wilayah sebelah sini sampai main di line 2. Nah, kalau di manganya ini setelah move yang di sebelah sini, itu Luli ngambil air mineral dulu dia. Dia ambil air mineral, kemudian akhirnya mikir, apakah di langkah sebelah sini gue terlalu overdo, seperti yang aku bilang tadi. Tapi tadi aku bilangnya di langkah yang sebelah sini ya. Karena udah mulai kelihatan intentionnya dari Luli. Kenapa dia mau main sampai ke line 2. Kita lanjutkan aja, kita lihat. Mungkin di Yosei-nya nanti akan diselesaikan oleh mereka berdua ya. Kira sekarang di sini harus melihat lebih zoom out dan mengamankan sisi-sisi yang kira-kira nanti akan merepotkan, yaitu memotong satu garis perpotongan di jarak yang lumayan aman ya. Ini jaraknya lumayan aman. Bentuk yang cantik dari Luli, dia menjaga biji Akira di sebelah sini. Ini akan menjadi biji yang merepotkan sih buat Akira nantinya. Tetapi masih dapat ditangani sehingga Akira tempel di sebelah sini. Dan Luli juga kembali membatasi. Ya, ini berarti mainnya Luli ini penjagaan wilayah gitu ya. Gaya permainan yang baru aku temui ya. Baru sekali aku temui ada player yang seperti ini. Sementara Akira di sini harus lompat beberapa kali loh untuk memasang jebakan, memasang hal-hal yang mungkin bisa nanti membuat Luli terjegal. Kalau dia main di garis sebelah sini, mungkin nanti dia mau menjemput, bukan mungkin, memang dia mau menjemput biji yang ada di bawahnya ataupun melakukan perpotongan. Jadi seperti yang tadi aku kira ada di bagian permainan sebelah kiri bawah, itu kan tadinya kiri bawah mau diatarikan tapi dia malah main di move yang lain terlebih dahulu, sehingga nggak kentara banget atarinya, sehingga lawan tidak harus melakukan sente ya. Nah, di sebelah sini juga aku rasa serupa. Oke. Luli di sini mulai menarik kembali garis dan Akira push. Ya, ini kalau misalnya memang begini, apakah Akira berniat untuk menyerahkan
menyerahkan wilayah ini kepada Luli ya, apakah dia masih bisa mempertahankan? Menurutku bisa sih kalau yang di sebelah situ disambung ya. Tapi jika di sebelah sini disambung, Luli masih bisa fight lagi dan malah menutupi biji-bijinya Akira. Jadi mungkin lagi-lagi Akira harus pakai skill yang lebih halus ya, seperti yang aku bilang tadi di bagian sisi sudut lainnya ya. Dia harus main lebih halus. Double Tiger's Mouth lagi di sini, tetapi mungkin maksudnya bukan Double Tiger's Mouth, lebih ke arah approaching untuk agar bijinya itu tetap bisa menjaga biji-bijinya dari Luli ya, untuk bergerak ke arah sebelah tengah papan. Karena Luli walaupun mainnya grounded, tapi dia tidak malu juga untuk mengencangkan wilayah dan expanding wilayahnya even sampai ke tengah papan. Seperti yang kita lihat, baru di langkah 50-an tapi ada arah sudah ke tengah papan dengan jarak-jarak tertentu yang sudah diperhitungkan ya. Lompat-lompatnya Luli seperti ini berarti ya, dia memainkan Kaima di sini. Kaima, Nobi, kasih garis lurus, dan akhirnya di sini banyak tempel begitu. Semuanya maksudnya kedua orang ini baik Akira maupun Luli ini saling berjaga-jaga satu sama lain sebetulnya. Mereka saling melihat move satu sama lain, saling memahami, mencerna, dan mengantisipasi. Single jump dari Luli dan juga single jump dari Akira. Right? Mereka saling mengantisipasi satu sama lain. Aku pikir jika mereka memang melakukan permainan seperti ini, nanti yang akan diuntungkan adalah siapa yang lebih detail dan siapa yang punya hidden agenda. Karena move biasa atau strategi biasa yang kelihatan banget untuk lawan itu nggak akan works untuk satu sama lain, baik Luli kepada Akira maupun Akira kepada Luli gitu. Jadi siapa yang nanti lebih dulu bisa punya inisiatif yang pas di waktu yang tepat akan menjadi pemenangnya. San dari Akira dan Luli memperkuat. Biji sebelah sini sekaligus memotong influence dari Akira. Seperti ingin mengisolasi satu biji ini. Kemudian Akira tentu saja dia harus melakukan Nobi ya di sini. Tentu. Kalau Akira mau main di sebelah situ dia harus Nobi. Untuk Luli dia juga lanjut tempel, tarik garis. Tapi ini udah batasnya sih. Kalau udah kelihatan seperti ini nanti kita lihat Akira akan main di line 2 atau tidak. Tidak. Wow. Main di line 2 tapi di arah yang berbeda dari perkiraanku ya. Akira melakukan Kaima tetapi ke dalam papan. Unik, inovatif, dan kreatif. Apa yang mau kamu lakukan Akira? Seolah-olah Akira merasa bahwa papan ini size-nya nggak penting lagi. Kalau misalnya kamu gaya mainnya itu lebih ke arah expanding, ya sudah, kita berdansa aja di atas papan ini. Kita satu sama lain sama-sama tahu line 3 itu maksudnya gimana, line 2 bagaimana, asal kita tidak menyentuh line 1 begitu saja. Tapi untuk middle game atau untuk awal ke menuju middle game, Akira sangat antusias dengan gerakan-gerakannya Luli dan dia sudah sedikit mengajak lawannya ini untuk kita battle dengan cara lu gitu. Luli merespon dengan gerakan seperti biasanya, yaitu Kaima ke arah sebelah sini. Seperti kita bisa lihat kembali biji Akira dikelilingi oleh Luli ya, tetapi dalam jarak yang sangat diperhitungkan. Akira offense di sini ya, dia tidak mau dijaga seperti ini dan Luli juga harus melakukan Tenuki di sini. Tesujinya mungkin ya, kayak gini ya. Iya. Karena dia mau expand, kalau dikejar oleh Akira dia harus expand lagi. Makanya aku pikir nanti outcome dari game semacam ini adalah siapa yang punya hidden agenda dan siapa yang bisa melakukan gerakan-gerakan kritis, gerakan-gerakan yang baik di waktu dan tempat yang tepat. Asal Akira nggak blunder, sebetulnya
aku ngerasa bahwa di sini dia tidak terlalu kesusahan ya. Kembali dikejar oleh Akira dan Luli juga kembali expanding. Kalau misalnya seperti ini, nanti Akira jump di ke sebelah situ, itu akan menjadi keuntungannya Akira karena di sebelah kiri atas itu sudah ada bijinya Akira ya. Kita lihat. Akira tidak jump dulu. Kayaknya Akira merasa bahwa itu mungkin sudah ketebak dan bisa dilakukan nanti. Akira lebih aware dengan posisi bagian tengah papan. Bagian tengah papan juga mulai dikelilingi oleh Luli. Jika dia terlalu terbuai atas pengejaran dan pelarian yang dilakukan barusan, Akira mungkin akan ketinggalan. Jadi dia juga tidak terbuai atas inisiatif yang dilakukan oleh Luli ya. Dan Luli membalas inisiatif Akira dengan membatasi gerakan Akira. Dan Akira di sini melanjutkan kembali pengejarannya ya. Jadi di sini Akira benar-benar jadi player yang responsibel atas, dia aware banget gitu sama posisi di papan ini. Di sini posisinya itu yang mana yang kudu di fill in atau dikejar. Walaupun posisinya nggak terlalu urgent, tapi kedepannya bisa jadi urgent gitu. Jadi dia menghitung. Nah, di sini yang jam duluan adalah Luli ya. Untuk mengejar posisi sini, menurutku Akira harus cepat-cepat untuk mengurusi bagian sebelah sini. Kita lihat. Oh tidak, dia melakukan single jump dulu ke arah tengah papan. Jika memang Luli berkeinginan untuk menghancurkan corner Akira sebelah sana, Akira sudah terlebih dahulu melakukan penjagaan di bagian tengah papan. Dan Akira sebetulnya masih bisa sih untuk mengejar agar dia bisa memiliki Moyo di bagian tengah papan. Walaupun nantinya akan banyak prisoner dari bijinya Luli yang sebetulnya juga bisa menjadi comeback-nya bagi Luli jika Akira tidak buru-buru atau tidak hati-hati maksudku ya. Sehingga Akira di sini percaya diri tidak melakukan blunder. Oke. Luli di sini masih ke arah penjagaan tapi dia one space jump. Dia juga merasa bahwa Akira mulai menguasai bagian tengah papan, mulai ngurusin bagian tengah papan maksudnya, bukan menguasai ya. Sehingga dia dari segi speed, Luli merasa harus mengejar. Dia melakukan one space jump dan di sini bagaimana respon Akira? Sudah mulai thickness ya di sebelah sini ya. Jadi bijinya Luli yang nanti yang approach atas cornernya Akira yang nanti akan dikelilingi oleh bijinya Akira. Jadi Akira melakukan ancam balik sekaligus merasa bahwa sama sekali tidak ada corner yang gue kasih ke lu gitu. Tentu saja Luli tidak menyerahkan semudah itu, ada Nobi dari Luli dan Akira melakukan potongan di sebelah sini. Ini untuk membatasi pergerakan dari biji-bijinya Luli yang ada di sebelah tengah ya menurutku ya. Memang si Akira ini niat berarti dia untuk ngurusin di bagian area tengah papan. Oke, manis dan cantik ada langkah dari Luli untuk usahanya menyambung bagian sini. Sebetulnya aku ngerasa bahwa ada move yang kemungkinan akan urgent untuk dilakukan Akira. Tetapi apakah move tersebut tidak mengandung jebakan? Kita lihat ya. Move yang ada di bagian sebelah bawah dari langkah 81. Ya, itu dia. Ini by the way aku baru lihat sekali ini ya Kifunya mereka ini ya. Jadi ini memang benar-benar first reaction. Aku selalu begitu kok untuk review sebelah sini. Kenapa langkah ini penting? Menurutku yang pertama untuk cutting ya, untuk Miai. Sekaligus untuk melakukan penjagaan dengan melakukan Tiger's Mouth. Yang aku tidak tahu ini nantinya Tetsuji-nya dari Luli itu bakal ke sebelah mana. Tapi mungkin trap ini akan works. Ataupun minimal ini akan menjadi perpotongan yang merepotkan Luli karena sudah memecah power dia dari biji-biji yang dibangun di bagian tengah papan. Permainan yang cantik Akira. Kemudian Luli di sini tidak nggak dikasih lah sama Luli, gimana? Dia melakukan tempelan kepada salah satu biji yang Akira, mengancam untuk merusak struktur dari biji yang baru saja tadi ditaruh.
biji sebelah satunya lagi ya. Tapi itu strukturnya kan nanti akan bisa menular ke biji sebelah satunya lagi ya. Dan akhirnya melakukan jump. Bagus. Dari struktur sebelah sini, walaupun di sini ada kerenggangan, tetapi sekali lagi, nantinya ini bisa mengancam atau bisa merepotkan biji-bijinya Luli yang kebanyakan dia mainnya ini. Dia mainnya tarik garis lurus. Pinter-pinter. Oke, kita lanjutkan. Penjagaan dari Luli ya. Ini necessary move menurutku ya. Dan ini kayak square begini. One space jump lagi dari akhir. Tarik garis lurus oleh Luli, kalau misalnya dia akan tarik garis lurus ke arah kiri bawah, nanti si Luli ini bisa menyambungkan area yang tadinya sudah dipersiapkan oleh dia yang belum selesai, tapi area di sebelah kiri. Area ini sebetulnya tadi sempat dikacaukan oleh Akira ya, makanya dia pindah ke area sebelah kanan bawah. Dikacaukannya agak nyebelin juga gitu loh. Kayak ya nggak sekedar move-move biasa, tapi move-nya agak agresif menurutku. Ya, akhirnya lari di sini. Tetapi sebetulnya lari ke arah sini tuh juga diperlukan oleh Akira, karena di bagian sebelah, corner sebelah situ bukan cuma cornernya. Ini kan awalnya cornernya Akira ya, seingatku ya. Ya, cornernya Akira dari permainan dia yang dia awalnya taruh Hoshi di sini. Kemudian didatangi invasi oleh Luli untuk pertama kalinya ya. Akira juga harus menjemput corner ini loh. Jadi ingat ayahnya Akira, Koya Toyo, Toyo Meijin. Toyo Meijin kalau punya Moyo, dia sekecil apapun Moyo itu, kalau dari penglihatanku Moyo itu nggak akan dianggurin. Dirawat semua Moyonya. Dan skill dia se-capable itu. Keima dari Luli dan tempel oleh Akira. Baik, bagus. Di sini berarti Akira memang ada niat untuk masih bermain di sebelah kanan bawah. Kalau misalnya memang area sebelah corner kanan itu terpaksa, dengan sangat terpaksa direbut oleh Luli, di sana di mana ada banyak prisoner Akira yang tertangkap. Ini worst case-nya nanti di Yose ya. Setidaknya dia nanti akan ngurusin di bagian sebelah sini. Dengan inisiatif tersebut, bagaimana reaksi atau respon Luli ya? Masih tetap menarik garis, kemudian akhirnya kembali lari. Ya, aku sangat bisa melihat ini. Aku sangat bisa melihat di sini ada kejar-kejaran. Aku merasa sebetulnya mereka berdua ini bukanlah pairing yang untuk gelut bareng gitu. Mereka itu skillnya itu ada perbedaan. Tapi kalau misalnya mereka bertarung seperti ini, jadinya beginilah di papan gitu. Satunya lari dan weekend struktur. Satunya lagi lebih ofensif, yaitu Akira ya. Tetapi juga tetap memasang trap dan juga melakukan inisiatif terhadap lawan. Aku sebetulnya dari tadi itu melihat langkah-langkahnya Akira itu lebih banyak ke arah fleksibel, pasang trap, dan juga lari atau mengejar Luli. Dia itu mengikuti inisiatifnya Luli loh. Tetapi maksudku bukan berarti bahwa Akira tidak menunjukkan gaya permainannya. Justru gaya permainan Akira di sini cukup fleksibel dan ingin menunjukkan skill pada Luli bahwa seperti apapun gaya main lo, keras kepala itu pada gaya main lo, gue akan mengikutinya dan gue akan menang gitu. Kita lihat selanjutnya, ada Nobi dari Luli dan juga Akira melakukan Kosumi di line 2. Oke, line 2 kembali seperti line 2 yang tadi di arah sebelah atas ujung kanan ya. Aku merasa deja vu. Kita lanjutkan. Perpotongan dari Luli. Akhirnya Luli di sini mulai bergerak, memberikan sinyal pada Akira bahwa wilayah sebelah sini akan gua potong ya. Kalau misalnya Akira tidak main diagonal, ini akan menyusahkan dia. Apakah Akira akan main diagonal? Tidak. Akira menyiapkan defensive move di sebelah sini. Sepertinya Akira malah mau mancing lebih gede gitu loh. Tapi ayo kita lihat. Apakah sekedar greedy atau sudah calculated? Nah, itu adalah move yang sebetulnya menurutku apakah tidak di feel Akira saja sebelah sini.
Bukan dilemparkan Atari sih, ini lebih ke arah pembatasan dari sebentar. Sepertinya Akira melihat lebih jauh ya. Dia sepertinya menghitung lebih jauh dari move-move ini. Kita lanjutkan. Dilemparkan Atari oleh Luli dan Akira tangkap duluan. Biji pertama tertangkap di sini, melahirkan Konuki. Luli di sini kembali tarik garis ya. Di sini udah 5. Duh, ini juga jadi inget siapa ya waktu kemarin tuh ya yang Ogata ya. Ogata tuh siapa ya? Pokoknya ada yang narik garis tuh sampai 5, 6 atau 7. Atau saya. Kok lupa aku. Santai sih, Akira juga tahu cara menangani biji yang seperti ini. Aku percaya dan juga kelihatan juga dari move-nya. Baik, mulai main di line 3 oleh Luli di bagian arah sebelah kiri atas papan. Dan Akira di sini. Nobi ini membatasi pergerakan Luli sih sebenarnya, karena Luli itu kalau dia approach ke sebelah kiri atas dari papan, maka belum terlalu ini sih, masih bisa dikejar gitu. Makanya di sebelah sini diurusin oleh Akira duluan ya. Luli juga harus ngurusin sebelah sini sih. Berarti Luli tidak serta-merta. Ini sebetulnya ini gampang banget bagi Akira atau bisa dibilang tidak terlalu sulit bagi Akira untuk menguasai wilayah sebelah sini. Jadi Luli harus bergerak terlebih dahulu kalau tidak mau kehilangan wilayah. Kemungkinan ya. Kembali di sini Akira bisa main di situ kelihatan diagonal tapi di arah sebelah atasnya ini dulu ditutup dulu oleh Akira sehingga tidak menjadi penguki oleh Luli ya. Ya, betul. Sebelah situ. Nah, di arah atasnya ditutup dulu. Nanti kalau misalnya Akira mau main diagonal, ke depannya bisa diisi sehingga power Luli itu bisa pecah. Kalau aja Luli main ke arah sana duluan. Tapi aku nggak ngerasa Luli salah, kalah langkah sih. Karena dia kan tadi awalnya langkahnya ke arah pojok sebelah kiri atas dulu ya. Secara inisiatif, Akira itu dari tadi sebetulnya ngebaca Luli ya. Ngebaca dan menyesuaikan gaya permainan dia dengan gaya permainan Luli. Aku jadi optimis di sini sama Akira ya. Luli fill in dan Akira tempel. Oke, ini penguasaan wilayahnya cakep juga ya Akira. Akira. Wilayahnya yang di sebelah kanan, maaf, di wilayah yang di sebelah atas ini juga nggak dicuekin. Dan di sebelah kanan atas itu ada biji-bijinya Akira di situ. Jadi nggak dicuekin dan juga diperhatiin. Kalau misalnya Luli dengan gaya permainan penjagaannya ini mau ngejar, ini dia butuh berapa langkah dulu untuk mengimbangi apa yang dari tadi selalu dimainkan oleh Akira. Jadi sini Luli mulai agak berat ya jika memang dia masih mempertahankan gaya permainan yang selama ini dia tampilkan. Apakah Luli punya strategi lain atau gaya permainan lain atau skill lain? Ya, punya sih. Lebih ke arah structuring sih sebenarnya kan ya Luli. Di sini dia melakukan structuring sekaligus draw a line. Structuring di sini dia bagus banget sehingga penjagaan kalau Akira nggak hati-hati bisa potong lagi sih Luli. Enggak, bukan potong, dia bisa sambung. Kalau Akira nggak cepet potong, tapi Akira juga tidak ada urgensi untuk motong sih. Mungkin kalau misalnya Akira motong di situ nanti akan diatarikan oleh Luli sehingga Akira harus main di garis yang di sini udah ada 5 harus disambung garisnya sama dia. Tapi apakah itu akan menciptakan thickness? Apakah thickness seperti ini tidak membuat gerakannya jadi agak sia-sia sebab itu akan makan langkah Akira dan membuat di sini Luli bisa memainkan gerakan di tempat lainnya. Sehingga aku rasa kalaupun Akira mau potong di wilayah sebelah sini, terlalu banyak langkah yang harus diperjuangkan. Kita lanjutkan saja. Ya, Akira main ke tempat lain dulu. Miai. Kemudian, ya, kembali penjagaan. Ini nih dia fill in di sebelah sini tuh sebenarnya memang buat nambah wilayah sih menurutku ya.
Nobi di sebelah sini mungkin Akira mulai siap-siap untuk antara klaim wilayah, tapi aku belum melihat dia bisa motong walaupun dari positioningnya dia bisa saja melakukan hal itu. Main di line 2 oleh Luli, di sini line 2 di corner sebelah sini agak riskan ya. Tetapi jika mereka bisa mainkan dengan baik, jika ada co-fight di situ, asalkan mainnya detail nggak blunder, selamat sih. Mungkin Luli bisa climb di wilayah sebelah sini dengan ditekan sedikit oleh bijinya Akira. Kalau dia beruntung, mungkin Akira bisa dipotong influence-nya di dua biji ini, dan satu bijinya Akira mungkin akan jadi prisoner ya. Nah, Akira mengamankan skenario yang tadi baru saja aku berikan dengan memainkan biji sebelah sini, sehingga biji Akira yang tadinya itu ada potensi untuk menjadi prisoner tidak lagi memiliki potensi tersebut, alias Akira juga turun juga untuk main di line 2. Cantik sekali, dan Luli melakukan penjagaan atau defense di sini, dia tidak mau dipotong. Akira main di sebelah lain. Cakep, cakep, cakep. Ya, Luli itu nggak kalah langkah sih, tapi Akira main lebih cepet dari dia dari segi penguasaan wilayah kecil. Untuk wilayah besar, karena penjagaan Luli itu lebih bagus, jadi di sini yang penting akhirnya tidak kalah langkah. Tetapi even untuk langkah-langkah yang, ataupun misalnya dia bisa bilang bahwa di sini adalah untuk penjagaan wilayah Luli yang ke sebelah ke atas gitu ya. Bisa saja sih ada tekanan ke sana. Bisa saja, tapi tidak seperti itu, kemungkinan lebih ke arah wilayah ya. Ya, fill in oleh Luli. Fill innya gimana sih ini? Sepertinya supaya tidak ada potongan dadakan ya. Tunggu, kalau misalnya putih fill in ke sebelah sini, ya diagonal move-nya kemungkinan untuk menjemput biji-biji di daerah sebelah kanan ya, sisi kanan ya. Ini kan gerakannya Akira tadi juga ya. Kalau Akira nggak fill in sebelah situ, mungkin dia bisa potong sebelah situ. Dan juga memberikan Atari pada Akira ya. Akira defense-nya justru ke sebelah sisi satunya lagi. Oh iya, diagonal move-nya juga bisa dari ke sebelah satunya lagi. Jadi di sini ada double diagonal move ya. Langkah yang cantik ya ternyata ya. Tetapi memang diagonal move yang dari arah sebelah sini lebih urgen daripada diagonal move arah sebelah pinggir kanan. Karena arah sebelah ke arah kiri bawah ini itu akan berhubungan langsung dengan tengah papan. Kita lihat, Luli menempatkan Atari kepada Akira untuk eliminasi satu biji Akira sebelah sana. Karena Akira memang belum menyentuh lagi ya di wilayah corner sebelah kiri. Aku merasa bahwa jika pun Akira tidak melakukan sente di sebelah sini, atau maksudnya tidak melakukan inisiatif atas move ini, maka bisa jadi move ini akan bisa jadi cornernya akan lebih susah. Menurutku Akira bisa jadi di langkah selanjutnya atau beberapa langkah selanjutnya dia akan respon kok. Bagaimana responnya Akira? Oh, dia double space jam di sini untuk jaga-jaga. Menurutku kemungkinan untuk jaga-jaga. Sekaligus dia keima dari 5 bijinya di sana membentuk line ya. Bentuk yang cantik. Ini cantik tapi berguna ya, guys. Aku suka kalau cantik tapi berguna, tapi kalau misalnya cantik tapi tidak berguna, itu untuk apa move tersebut? Baik, line kedua dimainkan oleh Luli kembali untuk sepertinya untuk ini sih, untuk matiin atau sekedar mengganggu wilayah sebelah sini Akira. Bagus, karena wilayah sebelah sini Akira itu sebenarnya Akira bisa expand gitu ya. Tapi dia melakukan invasi ke sebelah sini si Luli. Ya. Harus didorong seperti ini. Oke. Wow, kalian merasa papan ini lebih dari 19 kali 19 kah, guys? Papan ini luas sekali, Kak. Sumpah ya, ini kalau misalnya pertarungan gitu ya, samurai lawan samurai gitu ya. Ini tuh mereka tuh lari-larian sampai-sampai udah ke atap atau sampai-sampai ke pinggir danau. Mereka tuh nggak peduli dengan
luas sempitnya, dan mereka sangat sangat melihat keadaan sekitar juga, bukannya nggak peduli keadaan dan bisa bertahan dimanapun, nggak gitu. Justru mereka memanfaatkan misalnya seperti dahan pohon, air, kelembaban tanah, yang seperti itu loh. Tapi mereka mau menari dimanapun, seolah-olah memang tidak ada tempat sekecil itu untuk mereka bertarung. Tetapi di sini memang sampai menyentuh ke line-line yang krusial ya. Kita lanjutkan. Sumi oleh Akira. Dan aku seneng sih review ini Nobi oleh Luli. Aku seneng karena kelihatan spiritnya dari mereka berdua ini. Akira itu menghormati move-move-nya dari Luli gitu. Sekaligus memang menguji juga sih. Dia menguji dirinya sendiri juga sebetulnya di sini dengan melakukan gerakan-gerakan dan move-move yang tidak terlalu aman gitu. Ini Akira nggak lagi main aman. Kalau misalnya Akira agak merasa terdesak sama seperti waktu dulu dia lawan Oza misalnya di beberapa spot atau kasus, itu kelihatan terdesaknya. Tapi di sini aku merasa Akira tidak terdesak ya. Diagonal move oleh Akira. Diagonal di sini yang 3 ini ya. Kosumi dan juga diagonal move untuk membatasi ini wilayahnya dari Luli ya di sini, karena Luli sepertinya ada keinginan untuk expanding. Kalau Luli di situ melakukan potongan, kalau dia melakukan miai, dia bisa lari ke arah sini, tapi apa tidak nantinya diatari oleh Akira begitu ya. Oke, Luli main di tempat lain dulu dengan melakukan Nobi di sebelah sini. Satu invasi yang tadi dilakukan oleh Luli dilanjutkan kembali olehnya, dan juga sekaligus menurutku permainan yang solid, yang aman gitu ya, karena dengan adanya permainan ini itu akan membuat patoknya lebih jelas dan juga mengurangi wilayah Akira tentunya. Kalau misalnya Akira yang main ke sebelah sana, dia main sebelah kanan bawah dari biji putih yang ada di atas biji di move 127 ini, maka masih bisa ditangani oleh Luli dengan melemparkan Atari. Akhirnya Akira di sana harus main defensif dulu guys. Double Tiger Smurf, atau bukan Double Tiger Smurf tapi lebih ke arah Atari, dilemparkan oleh Luli kepada Akira. Strukturnya Akira di sini mulai sedikit dikacaukan oleh Luli ya. Mungkin ini skill dari Luli berikutnya. Dan Akira harus sedikit aware. Karena ini belum Yose, makanya Akira belum tahu skill Luli itu Yose-nya bagaimana. Karena Hokuto Cup ini adalah permainan China lawan Korea lawan Jepang kan, mereka ini kalau di manganya ya, mereka ini seolah-olah bukannya sudah pernah bermain atau bertemu. Nah, aku tidak tahu ya antara Ryoshi-kun dengan Hikosaka Naoto ini apakah sudah pernah bertemu atau belum sebelumnya, atau sudah pernah memainkan game atau belum sebelumnya. Tetapi aku rasa mereka berdua ini belum ya. Mungkin sama-sama innocent, aku nggak tahu juga, ataupun mungkin jarang main, nggak tahu juga sih. Scene-nya pas sih kalau buat di manganya ya, kalau buat di in real life-nya aku tidak tahu ya. Baik, langkah selanjutnya fill in oleh Luli. Fill in ini sekaligus mengukuhkan ini sih, mengukuhkan wilayah dari Luli, karena di sini dia sekaligus melemparkan Atari oleh Atari Akira. Kalau misalnya Akira ini kasih perpotongan diagonal lagi di sebelah sini, itu bisa makan wilayahnya Luli juga sih. Utamanya sebelah situ. Tapi aku nggak tahu trik-trik Akira yang lainnya yang di sini diantisipasi oleh move 131 oleh Luli ya. Nah, Akira juga fill in karena juga membalas diagonal move-nya dari Luli. Itu kan ada bukan diagonal move juga sih. Kayak Luli tuh bisa nyelip ke sini dan bisa memotong nih. Dia bisa memotong ke sini, menciptakan dua move berikutnya Atari, dan enggak sih. Mungkin gunanya bukan Atari tapi lebih ke arah potong biasa ya. Antisipasi ya. Dan Luli memakan satu biji Akira di sini menciptakan Ponuki. Sudah satu sama ini yang ditangkapnya, biji yang ditangkapnya. Tidak masalah sama sekali. Aku merasa dari segi struktur masih sama kuat ya.
kalau tidak dihitung secara detail tuh aku rasa bahwa di sini masih aman gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu sama Coldplay masih aman. Tapi mereka masih saling lirik, saling lihat situasi dan saling potong. Situasi tidak akan begini selamanya guys, tenang aja. Karena itu mereka harus tetap hati-hati dan tidak melakukan blunder. Ya. Nah, ini udah mulai fill in sih. Menurutku ya. Udah mulai fill in. Oh, invasi. Bukan invasi. Ini ngejegal aja sih sebetulnya untuk ngurangin wilayah. Oh, hobi kamu begini ya, Luli. Dia invasi ke Moyo kecil, terus Moyo kecilnya itu dirusak sama dia. Seperti seolah-olah pecah power. Tapi tidak, tapi not necessarily pecah power. Kalau misalnya pecah power itu, misal ada dua kubu ya, kemudian dipotong sama dia untuk pecah power, itu masih mudah untuk ditangani. Tapi kalau misalnya lawan siap-siap sudah punya Moyo kecil, kemudian tiba-tiba ada invasi, itu akan lebih merepotkan. Berarti aku ngerasa bahwa Luli ini percaya diri dari segi kemampuan dia untuk menghitung kompensasi Moyo ya, Moyo kecil terutama. Aku ngerasa itu skill dia. Satunya lagi. Oke, akhirnya di sini melemparkan Atari, di sini juga ada double Tiger's Mouth, tapi bukan ke arah lebih ke arah ancam-ancaman Atari sih sebenarnya ini, karena di sebelahnya itu juga ada Atari juga guys. Oke. Yang nangkap duluan adalah Luli ya. Di sini menciptakan Ponuki. Akhirnya memperkuat di sini. Dia tarik garis di sebelah sini. Dan pengencangan kembali struktur oleh Luli. Kalau Luli main di sini kemudian dia mengencangkan struktur, berarti niat dan arahnya itu adalah untuk mengitari bagian Moyo sebelah sini ya. Aku nggak tahu akhirnya nanti akan invasi sama seperti Luli atau enggak. Tapi kemungkinan itu nantinya wilayah yang sudah dikitari Akira akan dikitari kembali oleh Luli. Nanti mungkin akan ada ke depannya sesuatu yang bisa membuat Akira jadi entahlah pemotongan struktur atau yang lainnya ya. Intinya sih Luli serius dengan wilayah sebelah sini. Ini wilayahnya sebetulnya berdampingan. Di arah sebelah bawahnya kan ada wilayahnya Luli sendiri. Di arah sebelah atasnya ada wilayah Akira, tapi mulai akan dikelilingi juga oleh Luli. Tapi harusnya Luli well aware dong. Kalau Akira skillnya nggak hanya segini aja gitu. Apa yang akan Akira lakukan ya? Pembatasan wilayah. Pembatasan wilayah. Ya, seingatku, di mangganya ini dipuji sebagai a good move ya. Pembatasan wilayah seperti ini membuat jika Akira memang menyambungkan wilayah ke sebelah sana, itu Luli nggak punya banyak ruang